Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aa Hikmatul-Traningsih, Eka Wahyuni, Maulina Rismawati, dan Muhammad Fahrul Jaki. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, individualistik, serta boros. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah manusia dan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang anggarannya memenuhi dan memperoleh kepuasan maksimum. Dalam Islam, konsumsi tidak seperti itu karena ada hal yang menjadi aturan bagaimana etika konsumsi. Untuk itu, perlu kita ketahui bagaimanakah teori konsumsi dalam Islam. Islam memandang bahwa dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada khalifah adalah kegiatan ekonomi dan lebih sempit lagi adalah kegiatan konsumsi. Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Berikut adalah dasar hukum perilaku konsumsi. Yang pertama bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan yang kedua bersumber dari ijtihad para ahli fikih. Lalu membahas tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih bisa berhak atas anugerah-anugerah tersebut, walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepadanya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama ada prinsip keadilan, lalu prinsip kebersihan, lalu prinsip kesederhanaan, lalu prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir adalah prinsip moralitas. Demikian untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Maulina Rismawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saudari Aa Hikmatul-Traningsih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai teori konsumsi dalam Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi sendiri, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, perilaku konsumsi ini yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, ada 3 nilai dasar yang menjadi sebuah pondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. Nah, yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan manusia untuk akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsep sukses. Nah, konsep sukses ini dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Karena semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Dan yang ketiga yaitu kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu dengan sendirinya yang bersifat buruk atau sehingga sifat tersebut harus dijauhi secara berlebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan.
kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Nah, manusia harus mengerti tujuan utama diciptakannya nafsu itu karena untuk apa. Misal, nafsu ingin makan itu adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menghilangkan rasa kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai submateri tentang teori konsumsi dalam Islam. Nama saya Muhammad Farul Zaki, NPM 2003-022015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan tema skema atau diagram alur teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa oleh seseorang konsumen. Jika dalam ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan selalu terpisah dengan agama sehingga tidak dapat ditemukan nilai ibadah dalam setiap konsumsinya. Maka tidak demikian dengan konsumsi dalam Islam. Setiap kegiatan yang dilakukan harus didasarkan dengan niat ibadah dan ibadah tersebut diimplementasikan dalam realitasnya. Dalam konsumsi misalnya, kita dapat menemukan nilai ibadah dengan adanya zakat yang wajib hukumnya, kemudian infak dan sedekah yang sangat diutamakan, sehingga konsumsi akan menjadi lebih lengkap ketika kita dapat berbagi dengan saudara kita yang lain yang memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga ketika kita akan mengkonsumsi makanan, kita disunahkan untuk membaca doa sebelum makan dan doa sesudah makan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu merasa bahwa Allah selalu ada dalam setiap helaan nafas manusia. Dalam konsumsi juga harus memperhatikan 5 prinsip konsumsi, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kerendahan hati, dan prinsip moralitas. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah menabung. Setelah semua berjalan, maka akan tercapainya keseimbangan antara konsumsi di dunia atau present consumption dan konsumsi di akhirat atau future consumption. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, anggota kelompok. D. Penjelasan skema teori konsumsi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C plus S, di mana Y yaitu pendapatan, C konsumsi, S yaitu tabungan. Sedangkan dalam konsep Islam dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi Y sama dengan buka kurung C plus infak tutup kurung plus S. Persamaan ini disederhanakan menjadi Y sama dengan Fs plus S, di mana Fs sama dengan C plus infak, Fs yaitu financial spending. Dapat diformulasikan bahwa pendapatan adalah Y, konsumsi adalah C, ditambah dengan infak, kemudian ditambah dengan tabungan, yaitu S, di mana financial spending yaitu konsumsi ditambah dengan infak. Jika kita lihat dalam skema di atas, setiap manusia tentu akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu konsumsi primer, sekunder, dan tersier. Namun yang perlu ditekankan di sini, Islam sangat memerangi kemewahan, berlebih-lebihan, dan pemborosan, sehingga menjauhkan manusia dari sifat suka berhutang dan menjaga harga diri dan martabat baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dalam mengonsumsi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, manusia harus memegang 5 prinsip konsumsi, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum. Firman Allah yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah terdapat di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Yang kedua, prinsip kebersihan.
Konsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikan sehingga merusak selera. Rasulullah mencontohkan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan sabdanya, makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya. Hadis Tirmizi Miskat. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan. Firman Allah yang berbunyi, makan dan minumlah dan jangan engkau berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Islam memerintahkan agar senantiasa memperhatikan saudara dan tetangga kita dengan senantiasa berbagi rasa bersama. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Senantiasa menyebut nama Allah dan bersyukur atas karunia-Nya, maka hal tersebut akan secara tidak langsung akan membawa dampak psikologis bagi pelakunya, seperti anti makanan haram, baik zat maupun cara mendapatkannya sehingga merasakan ketenangan jiwa. Ibadah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengonsumsi barang dan jasa demi kelangsungan hidup. Sehingga apa yang manusia konsumsi jika dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah, maka akan mendapat berkah di dalamnya. Apabila semua hal tersebut dapat kita lakukan dengan baik, maka kita akan mencapai kesinambungan antara konsumsi di dunia yang kita nikmati saat ini dan konsumsi di akhirat yang akan kita nikmati kelak. Mungkin hanya itu yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.